Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ripki Permana, MPD. Dari SD Negeri 1 Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait aksi nyata topik numerasi meningkatkan kompetensi murid. Dengan judul materi aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran. Akan saya mulai penjabarannya sebagai berikut. Pembahasan pada topik numerasi, meningkatkan kompetensi murid ini diantaranya. Memahami numerasi dan penerapannya, memahami indeks numerasi di rapor pendidikan, memahami penerapan numerasi dalam konteks berbagai mata pelajaran, strategi pembelajaran numerasi yang menyenangkan, penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam topik ini ada 5 modul diantaranya. 1. Memahami numerasi. 2. Penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Numerasi dalam pembelajaran. 4. Kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan. 5. Aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif. Modul 1. Memahami numerasi. Sebelum memahami terkait numerasi maka terlebih dahulu sebaiknya untuk mengenal apa itu numerasi. Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi berbeda dengan matematika meskipun berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama. Pemerintah melalui Kemendikbudristek menggunakan asesmen nasional untuk memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan sehingga kemampuan numerasi terekam dalam rapor pendidikan. Modul 2, penerapan numerasi di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama yaitu kebutuhan personal dan pekerjaan. Kemampuan numerasi ini menjadi sangat penting bagi kebutuhan personal dan pekerjaan karena numerasi membantu seseorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup. Hal kedua yaitu kehidupan bermasyarakat dan ilmiah. Numerasi tidak hadir dalam konteks pelajaran matematika saja. Numerasi seyogianya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Modul 3, Numerasi dalam pembelajaran. Pada modul ini membahas numerasi lintas kurikulum. Pendekatan penerapan secara konsisten dan menyeluruh di sekolah untuk mendukung pengembangan literasi numerasi bagi setiap peserta didik. Guru adalah pusat perubahan, tidak ada pola pikir yang lama. Numerasi pada domain bilangan dan operasinya, dan aljabar. Terdapat 4 domain pada numerasi yaitu, 1. Bilangan dan operasinya, 2. Aljabar, 3. Geometri dan pengukuran, dan 4. Data dan ketidakpastian. Modul 4. Kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan. Pada kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan di dalamnya berisi tentang aspek mengetahui, menerapkan, menalar. Kompetensi ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik dalam memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Strateginya mengenalkan hal yang konkret kepada peserta didik. Hal ini membantu peserta didik mulai dari mengetahui dengan benda konkret menerapkan dengan bantuan gambar hingga akhirnya menalar dengan simbol-simbol angka yang lebih abstrak. Pada fase konkret peserta didik bisa menggunakan aneka objek atau media yang bisa ia sentuh dan gunakan untuk merepresentasikan pemikirannya. Modul 5, Aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif. Pada modul ini akan membahas tentang aktivitas numerasi. Keterampilan numerasi hanya bisa ditingkatkan melalui mata pelajaran matematika saja mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena numerasi seringkali disamakan dengan pelajaran matematika, padahal keterampilan numerasi bisa ditingkatkan di semua mata pelajaran, keterampilan numerasi dapat dilatih dengan meningkatkan kemampuan berpikir matematis seperti melakukan generalisasi, argumentasi, penalaran, menganalisis permasalahan, menyimpulkan dan lain sebagainya. Semua hal ini dapat dilakukan di semua mata pelajaran tidak hanya matematika. Aksi nyata yang dipilih pada topik, numerasi, meningkatkan kompetensi murid yaitu, aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran Anda. Kegiatannya yaitu merancang dan mempraktikkan rencana pembelajaran dalam penguatan numerasi di mata pelajaran. Materi yang dipilih adalah tentang volume bangun ruang balok. Tujuan pembelajarannya yaitu, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan dapat. 1. Siswa dapat mengenal bagian-bagian balok.
2. Siswa dapat mengetahui rumus volume dan menghitung volume balok. Profil Pancasilanya yaitu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Rancangan kegiatan pembelajaran numerasi. Materi pembelajaran yaitu volume kubus dan balok. Langkah pendahuluan. 1. Guru menyapa dan mengucap salam peserta didik. 2. Peserta didik melakukan doa sebelum belajar, salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 4. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran ini yaitu 1. Perhatikan cara menghitung volume balok dari gambar prisma segi 4 di samping. 2. Volume tersebut disusun dari jumlah kubus yang memiliki ukuran yang sama dengan cara disusun sesuai gambar di samping. 3. Maka didapatkan hasil bahwa untuk mendapatkan volume yaitu bangun ruang prisma segi 4 di samping memiliki panjang 3 kubus, lebar 2 kubus dan tinggi 4 kubus. Sehingga, volume dari balok dapat diketahui dengan rumus yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P kali L kali T. Maka volume prisma segi 4 di atas panjang 3 cm dikali lebar 2 cm dikali tinggi 4 cm. Hasilnya volumenya yaitu 24 cm kubik. Perlu diketahui ketika menghitung balok. Pastikan bahwa panjang, lebar dan tinggi disesuaikan dengan bagaimana bangun ruang tersebut disusun. Di bawah ini merupakan cara mencari dan menentukan volume balok. Bangun ruang balok tersebut tersusun dari balok-balok yang memiliki ukuran yang sama, sehingga semua ruang menjadi terpenuhi. Dari contoh bangun ruang prisma segi 4 di atas diketahui bahwa panjangnya memiliki 3 kubus, lebarnya memiliki 2 kubus dan tingginya memiliki 4 kubus. Angka yang didapatkan tersebut kemudian semuanya dikalikan untuk mendapatkan volume dari balok tersebut, yaitu hasilnya 24 cm kubik. Selanjutnya kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian paparan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga aksi nyata ini dapat menginspirasi diri sendiri dan orang lain yang membacanya. Terkait sharing dan diskusi bisa menghubungi kontak media sosial di bawah ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Salam hangat. Ripki Permana, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.